Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sophia dari Prodi PAI semester 6. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ditugaskan untuk mempresentasikan tentang hadis tarbawi, yaitu tentang karakter yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau guru. Karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru itu, yang pertama yaitu ada pendidik itu harus bersikap adil, dimana dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, yaitu An-Nu'man ibni Bashirin anna abahu atabihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahal tubni hada gulaman faqala aqula waladika nahal tak mislahu qala la qala farjih, yang artinya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwa ayahnya datang membawanya kepada Rasulullah dan berkata, sesungguhnya saya telah memberikan seorang budak atau pembantu kepada anakku ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah semua anakmu kamu beri budak seperti ini? Ayah menjawab, tidak. Rasulullah lantas bersabda, tariklah kembali pemberianmu itu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Maksud dari penjelasan hadis tersebut yaitu Nabi mengajarkan atau mendidik kepada anak itu seperti apa. Jadi seorang bapak ini dalam mendidik seorang atau anak-anaknya agar bertindak dengan seadil-adilnya terhadap anak-anaknya, karena seorang bapak ini di dalam keluarganya itu sebagai pendidik terhadap keluarganya, yaitu harus bersikap adil baik dalam sikap, ucapan, dan segala tindakan. Selanjutnya ada tentang karakter seorang guru, yaitu harus bersikap pengasih, yang mana sabda nabinya yaitu Ana Aisyah annaha qalat ja'at ni miskinatun tahmilu ibnataini laha fa'at amtuha salasa tamrotin fa'atas kula wahidatim minhuma tamrotan warfa'at ila fiha tamrotan litakulaha fastat amat habnataha fasyaqqat samarata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma fa'jabani sya'nuha fadakartu ladzi sana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha qad awjabalaha bihal jannata aw ataqaha biha minnar, yang artinya yaitu dari Aisyah radhiyallahu an berkata, ada seorang perempuan miskin datang kepadaku dengan membawa kedua anak perempuannya, maka saya berikan kepadanya 3 butir biji kurma. Ia memberikan kepada masing-masing anaknya sebutir biji kurma, dan yang sebutir lagi sudah ia angkat ke mulutnya untuk dimakan. Tetapi tiba-tiba diminta oleh kedua anaknya juga. Ia lalu membelah biji kurma yang akan dimakannya itu dan dibagi kepada kedua anaknya itu. Saya sangat kagum melihat perilaku orang perempuan itu. Kemudian saya ceritakan kepada Rasulullah SAW peristiwa yang dilakukan wanita itu. Beliau lantas bersabda, sesungguhnya Allah telah menentukan surga baginya atau ia dibebaskan dari api neraka lantaran perbuatannya itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini menceritakan tentang bagaimana ibu yang bijak, adil, dan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya, yaitu salah satunya dengan membagi secara adil dengan satu kurma itu dibelah menjadi 2 bagian yang untuk diberikan kepada anaknya.
Ibu di sini juga mengorbankan dirinya demi kesenangan dan kesejahteraan anak-anaknya. Padahal masih ada kesempatan untuk dirinya jika seandai ibunya ini ingin memakan kurma tersebut yang bisa dibagi menjadi 3 bagian dalam 1 biji kurma tersebut. Tetapi dengan mengorbankan atau rasa rela dari seorang ibu ini hanya membelah 2 bagian dari butir kurma saja. Karakter yang selanjutnya yaitu karakter tentang seorang pendidik itu harus jujur, di mana sabdanya, An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ila birri wa inna birra yahdi ila jannati wa inna rajula la yasduqu hatta yaktubu indallahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaba. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur, yaitu siddiq. Dan sesungguhnya orang dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa neraka. Seseorang yang terus berdusta akan dicatat di sisi Allah, yaitu sebagai pendusta. Maksudnya adalah hadis tersebut, hadis ini memerintahkan untuk berlaku jujur atau menjauhi dusta, terutama kepada seorang pendidik, di mana Rasulullah pernah dimintai nasihat oleh seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir agar hidupnya bisa selamat. Nah, nasihat yang diberikan oleh Rasulullah itu ada 3. Yang pertama yaitu senantiasa menjaga lisannya, yakni dia berkata jujur, berkata sopan, tidak berkata kasar. Kemudian yang kedua, Uqbah ini agar merasa lapang dan nyaman serta merasa cukup dengan apa yang ada di dalam rumahnya. Dan yang ketiga, agar Uqbah ini menangisi terhadap kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya atau dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Hadis selanjutnya yaitu seorang pendidik harus sabar, di mana sabda Nabi dari Anas radhiyallahu anhu qala kuntu akhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra sinin fawallahu ma qala li uffi qatu wala qala li syai'in fa'altu lima fa'altu wala li syai'in lamma af'alhu ala fa'altahu. Hadis Bukhari dan Muslim. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, aku pernah melayani Rasulullah selama 10 tahun. Demi Allah, beliau tidak pernah berkata kepadaku, dan tidak pula pernah berkata kepadaku tentang sesuatu yang aku lakukan, mengapa kamu lakukan itu, dan tidak pula terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan, mengapa kamu tidak melakukannya. Maksudnya, Nabi mengajarkan bahwa pendidik ini harus mempunyai penuh kesabaran lebih. Rasulullah tidak pernah memarahi Anas bin Malik. Bahkan ketika Anas bin Malik ini melakukan kesalahan, ini menunjukkan tingkat kesabaran yang tinggi. Padahal Anas saat itu masih sangat muda dan tentu tidak luput dari kekeliruan mendidik dengan kasih, bukan amarah. Hadis ini menekankan pentingnya menghindari kemarahan atau bentakan dalam mendidik anak atau peserta didiknya. Nabi juga membinanya dengan keteladanan, kelembutan, dan pengertian.
Selanjutnya yaitu hadis tentang tawadu. Pendidik ini harus mempunyai sifat tawadu, di mana sabda Rasul an Masruq qala dakhulna ala Abdillah ibni Mas'ud qala ya ayyuhan nasu mana alima syai'an falyaqul bihi wa man lam ya'lam falyaqul lahu a'lamu fa inna minal ilmi ayaqula lima la ya'lamu lahu a'lamu qala Allahu azza wa jalla sallallahu alaihi wasallam qul as'alakum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Artinya, dari Masruq berkata, kami masuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ia berkata, wahai sekalian manusia, barang siapa yang mengetahui sesuatu, maka hendaklah ia mengatakan apa yang diketahuinya. Dan barang siapa yang tidak mengetahuinya, maka hendaklah mengatakan Allah lebih mengetahui. Karena sesungguhnya termasuk ilmu bila seseorang mengatakan Allah lebih mengetahui terhadap sesuatu yang ia tidak ketahuinya. Hadis Bukhari. Allah berfirman kepada nabinya, katakanlah hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ngadakan. Karakter yang harus dimiliki peserta didik selanjutnya yaitu ada pendidik harus toleran dan bijaksana, di mana ada sabda Nabi Waman Muawiyah ibnil Hakim Sulami radhiyallahu an qala baina ana usolli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah faromani qaumu bi ibsorihim faqultu wasukla ummiyah masya'nukum tangduruna ilayya faja'alu yatribuna bi aidihim ala abkhadihim falamma ra'aituhum yusammitunani lakini sakatu falamma sallu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'allima qablahu wala ba'dahu ahsana ta'lima minhu fawalillahi ma qaharani wala darabani wala syamani qala inna hadihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama hiya tasibu wa takbir wa qiraatul Qur'an aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah ini hadisu ahdim bijahaliyah wa qad ja'allahu bil Islam wa inna mina rijala ya'tunal kuhan qala fala ta'tihim qultu wa mina rijalu yatatayyarun qala daka syai'i yajidunahu fi sudurihim fala yusaddannahum. Dari riwayat Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan bagaimana akhlak Rasulullah sebagai seorang guru yang baik dalam menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh para sahabatnya, di mana kesalahan itu ketika ada seorang sahabat bersin, dijawab Muawiyah yarhamukumullah. Melihat kejadian itu, para sahabat yang dalam keadaan sholat itu memandangkan matanya secara melotot, artinya marah. Muawiyah berbicara, celaka aku, mengapa kalian memandang aku seperti itu? Para sahabat memukulkan tangan di atas pahanya, maksudnya menyuruhnya berdiam, tidak berbicara. Menghadapi berbagai ulah para sahabat pada masa awal Islam yang belum mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat,
Rasulullah ini tidak marah-marah atau tidak membenci di antara mereka. Nah, Muawiyah ini mengakui keindahan akhlak Rasulullah, dan Muawiyah ini belum melihat atau belum pernah melihat sosok seorang guru sebelum dan sesudahnya yang lebih baik dari pengajaran Rasulullah, di mana Rasulullah ini hanya menjelaskan bahwa dalam sholat ini tidak boleh berbicara. Sholat ini hanyalah membaca tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Nah, beliau ini mengakui keabsahan sholat mereka karena segala kejadian itu terjadi pada awal Islam. Nah, dan mereka ini tidak diperintah untuk mengulangi sholatnya. Dan karakter bagi seorang pendidik yang terakhir yaitu ada penyampai ilmu, di mana seorang pendidik ini wajib menyampaikan ilmu apa yang diketahuinya. Bagaimana sabda Nabi, yaitu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila mana ilmin alimatun summa kata mahul jima yaumal kiamati bilijami minari wa fil bab an Jabirin wa Abdillahi ni Amri qala Abu Isa hadisu Abi Hurairah hadisu Hasan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, yang artinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya sesuatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya, maka ia nanti pada hari kiamat dikendalikan dengan tali kendali dari api neraka tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Maksud dari hadis tersebut adalah sampaikanlah ilmu atau pelajaran dari Nabi Muhammad SAW walaupun sedikit, yaitu sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kemampuan yang dimiliki atau sesuai ilmu yang diketahuinya. Menyampaikan ilmu itu wajib dan menyimpannya yaitu perbuatan dosa, yang disebutkan dengan katim al-ilmi. Beritakanlah tentang kisah-kisah tentang Bani Israel yang disebut dengan Israiliyat, asal tidak berdosa, yakni tidak bohong dan tidak berdusta, tetapi ada dasar periwayatan yang kuat. Jadi tugas guru adalah menyampaikan ilmu, menyampaikan ayat, dan menyampaikan hadis, tidak boleh menyimpannya. Di mana orang yang menyimpan ilmunya itu akan mendapatkan ancaman yang besar. Cukup sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.